Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi kembali menangkap satu tersangka sindikat penjualan bayi di Bandung yang berperan sebagai agen di Indonesia. Pelaku diamankan petugas gabungan dari Polda Jabar dan juga imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat baru tiba dari Singapura. Buronan sindikat penjualan bayi internasional, Lee Siu Luan alias Lili, ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten saat baru tiba dari Singapura. Diketahui sebelumnya, Lee Siu Luan alias Lili sempat masuk dalam daftar pencarian orang beserta dua tersangka lainnya, yakni WT dan YY. Lee Siu Luan alias Lili adalah pelaku utama atau dalang dalam kasus penjualan 25 bayi ke Singapura yang diungkap oleh Polda Jawa Barat. Ini kita menerima penyerahan dari rekan-rekan kita imigrasi. Tersangka atas nama Lee Siu Luan, ya, ini merupakan tersangka utama kita yang kita cari. Ini merupakan tersangka utama sindikat. Jadi yang bersangkutan baru pulang dari Singapura, kemudian dilakukan oleh rekan-rekan kita imigrasi. Tentunya kita ucapkan terima kasih kepada Pak Seri, Pak TBI yang sudah mengamankan salah satu tersangka kita. Sebelumnya Polda Jawa Barat mengungkap kasus penjualan bayi internasional. Sindikat ini sudah beroperasi sejak 2023 lalu. Bayi-bayi tersebut dijual dengan harga bervariasi antara 10 juta rupiah hingga 18 juta rupiah. Modus operandi sindikat ini dimulai dari mencari calon bayi. Setelah lahir, bayi tersebut dipindahkan ke Pontianak sebelum ke Singapura. Kini Polda Jabar terus berkoordinasi dengan Interpol terkait keberadaan 25 bayi yang sudah dijual dan berada di Singapura. Polisi juga akan menelusuri aliran dana dari sindikat penjualan puluhan bayi tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya jumlah tersangka. Dengan ditangkapnya Lee Siu Luan alias Lili, tersisa 2 DPO lagi yang masih berkeliaran, yakni Yuyun Yundangsi sebagai penerima bayi dan Wiwit sebagai perantara. Dari Tangerang, Banten, Asnugara, iNews melaporkan. Bareskrim Polri gerebek markas judi online di Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Tangerang. Polisi juga menangkap 22 orang admin judol. Diketahui jaringan judi online internasional tersebut memiliki server di Cina dan Kamboja. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan judi online internasional yang serafiliasi dengan server di Cina dan Kamboja. Selain itu, polisi juga amankan 22 tersangka memiliki peran masing-masing. Dalam pengungkapan yang dilakukan serentak di 4 kota, yakni Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, serta Denpasar, Bali pada 13 Juni 2025 lalu. Dalam pengoperasiannya, para tersangka memiliki ribuan kartu SIM card yang digunakan untuk mengirimkan promosi atau iklan judi dengan cara broadcast kepada para pengguna WhatsApp secara acak. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya ratusan ponsel, mobil, puluhan komputer dan CPU, serta ribuan kartu SIM card. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku meraup keuntungan hingga ratusan miliar rupiah dalam waktu 1 tahun. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam beberapa pasal UU ITE, ancaman 6 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, pasal pencucian uang ancaman 15 tahun, denda 1 miliar rupiah, serta pasal 303 ancaman 10 tahun penjara, denda 25 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang pengendara dihentikan oknum polisi di jalan tol di Jakarta. Bukan karena melanggar aturan lalu lintas, tapi karena SIM-nya bukan diterbitkan di Jakarta. Soalnya apa? Data yang lama masih ada. Data apa? Data apaan? Data Jakarta apa? Iya, udah mutasi. Nggak ada mutasi, Bapak. Mana SIM-nya mana? Enggak, SIM saya nggak ada. Iya, soalnya nggak boleh mengganggu keamanan loh. Kita
Peristiwa terjadi pada Jumat malam, seorang polisi lakukan pemeriksaan kendaraan di ruas tol Jor. Loh, kok tidak memberikan SIM? Saya udah kasih SIM Bapak, jangan terbiasa begini ya Pak. SIM yang Jakarta, SIM. Dalam video viral, si pengemudi mengaku membawa semua surat-surat lengkap, mulai dari SIM hingga STNK. Apapun Bapak apa salahnya? Salahnya apa? Tapi tetap saja, polisi menghentikannya, mempermasalahkan asal penerbitan SIM yang bukan dari Jakarta. Nggak ada mutasi Bapak. Mana SIM-nya mana? Nggak ada SIM saya. Bahkan sempat disebut-sebut istilah data mutasi yang tidak dijelaskan lebih lanjut maksudnya. Kepolisian pun angkat bicara. Kita Viralkan. Maksud dari anggota itu adalah SIM yang dikeluarkan oleh Polri. Karena supir yang dalam hal ini diketahui oleh seorang wanita memberikan atau memperlihatkan SIM bukan yang dikeluarkan oleh Polri. Hari ini kami turunkan tim untuk mencari tahu identitas dari pengendara. Kami ingin tahu SIM apa sih? Karena pada saat itu malam hari anggota kami tidak begitu jelas melihat SIM, hanya bentuknya memang hampir sama, ukurannya hampir sama dengan SIM, namun warnanya berbeda. SIM kita putih, ini warnanya biru, warnanya agak kebiruan. Kalau setahu kami, kalau yang SIM biru itu SIM yang dikeluarkan oleh POM TNI dan untuk mengendari kendaraan dinas TNI. Kerjasamanya Di Lantas Polda Metro Jaya akan terus lakukan penindakan kepada pengguna jalan yang tidak mematuhi ketentuan lalu lintas dan memastikan setiap anggota yang bertugas tetap sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Polisi mengungkap praktik penambangan ilegal di kawasan konservasi Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Selain mengamankan 3 tersangka, polisi juga menyita ratusan kontainer berisi batu bara yang menyebabkan potensi kerugian negara mencapai 5,7 triliun rupiah. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Ditipidder Bareskrim Polri mengungkap kasus penambangan ilegal batu bara di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, kawasan konservasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur. Pihaknya menyita sekitar 351 kontainer berisi batu bara yang berada di kawasan Blok Depo Kontainer Udatin PT Pelabuhan Indonesia Persero, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Potensi kerugian negara yang ditimbulkan dalam aksi ilegal ini mencapai 5,7 triliun rupiah. Selain menyita barang bukti, polisi juga menetapkan 3 tersangka. Modus para tersangka dengan membeli batu bara dari penambangan ilegal di Tahura, Bukit Soeharto. Lalu mereka mengemasnya dalam karung dan kontainer serta memalsukan dokumen agar terlihat seolah-olah batu bara tersebut berasal dari penambangan resmi. Adalah biaya hilangnya batu bara akibat pertambangan dari 2016 sampai 2024 ini mencapai 3,5 triliun. Kemudian total biaya kerusakan hutan dalam hal ini kayu seluas 4.236,69 hektar, ini adalah 2,2 triliun. Untuk kerugian lingkungan akan dihitung kembali. Sementara penyelidikan akan terus dikembangkan untuk menjerat seluruh pihak yang terlibat, baik penambang ilegal, pemberi dokumen palsu, maupun pihak-pihak yang membantu melancarkan aksi ilegal ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan.